Suku bunga itu seperti harga untuk uang yang kita pinjam atau simpan. Ketika kita meminjam dari bank, kita harus membayar bunga, misalnya. Jika kita pinjam 10 juta dengan bunga 10% per tahun, kita bayar 7 juta sebagai bunga. Sebaliknya, jika kita menabung 10 juta dengan bunga 5%, kita dapat 500.000 setelah setahun. Bank mendapatkan keuntungan dari selisih antara bunga pinjaman dan bunga tabungan yang disebut net interest margin. Misalnya, jika kita menabung 100 juta dengan bunga 3% dan bank meminjamkan uang itu dengan bunga 10%, bank dapat keuntungan 7 juta dari selisih tersebut. Suku bunga ditentukan oleh Bank Indonesia dan bank-bank komersial. Ketika suku bunga naik, tabungan lebih menguntungkan, tetapi pinjaman jadi lebih mahal. Sebaliknya, jika suku bunga turun, pinjaman lebih murah, tapi tabungan jadi kurang menguntungkan. Jadi, penting untuk memahami suku bunga agar bisa mengelola keuangan dengan bijak. Suku bunga, ya, itu bukan sekadar angka di bank. Ketika suku bunga naik, inflasi bisa turun, dan kita jadi lebih suka menabung. Tapi, tunggu dulu. Pinjaman jadi mahal, dan pengusaha mungkin berpikir 2 kali untuk berinvestasi. Sebaliknya, saat suku bunga turun, semua orang berbelanja. Pinjaman murah, investasi mengalir. Tapi hati-hati, inflasi bisa melambung tinggi. Di dunia usaha, suku bunga tinggi bikin perusahaan kesulitan dapat modal. Namun, investor asing bisa tertarik. Ketika suku bunga rendah, bisnis berkembang, proyek baru muncul, tapi jangan sampai investor beralih ke saham berisiko. Lalu, bagaimana dengan kredit dan properti? Suku bunga tinggi bikin KPR mahal, banyak orang menunda beli rumah. Tapi saat rendah, cicilan jadi ringan, dan pasar properti pun menggeliat. Terakhir, nilai tukar rupiah. Suku bunga naik, rupiah menguat, tapi ekspor bisa tertekan. Sebaliknya, suku bunga turun, rupiah melemah, tapi barang kita jadi lebih murah di luar negeri. Jadi, suku bunga itu seperti rem dan gas dalam ekonomi. Terlalu tinggi atau rendah, semuanya ada risikonya. Keseimbangan adalah kuncinya.